Shalom teman-teman Jemaat GBI Kedoya, selamat pagi semuanya. Kembali kita bertemu secara online untuk beribadah minggu bersama-sama. Mari kita arahkan hati, kita mau tunduk kepala bersama-sama berdoa mengawali ibadah kita pagi ini. Allah Bapa di surga, kami berterima kasih Tuhan untuk setiap kasih setiamu dan penyertaan-Mu selama seminggu yang telah kami lalui. Kami bersyukur Engkau masih memberkati kami dengan hari dan nafas yang baru. Tuhan, kami mohon ampun Tuhan untuk setiap dosa dan kesalahan kami. Kiranya Kau layakkan kami untuk menerima perjamuan kudus yang akan kami terima dalam ibadah nanti. Tuhan, berkati setiap pelayan-Mu yang telah begitu setia menyiapkan ibadah online bagi kami. Karena usaha mereka, kami boleh dengan nyaman, dengan mudah beribadah tiap minggu di rumah kami masing-masing. Kami percaya kuasa-Mu yang ajaib akan selalu menyertai kami anak-anak-Mu dimanapun kami berada, akan selalu mengatasi kondisi dan masalah apapun yang kami alami. Tuhan, kami mau serahkan ibadah kami ini dari awal, pertengahan hingga akhir, hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Selamat beribadah teman-teman, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, jemaat dikasihi Tuhan. Apa kabar hari ini? Saya berharap dan percaya kita menikmati kasih setia Tuhan. Dan pagi hari ini, kita dengan iman nyatakan kepercayaan kita bahwa kita semua diberkati Tuhan. Yang percaya katakan amin. Berikan tepuk tangan yang dahsyat kepada Tuhan. Haleluya. Mari semua selamat pagi berdiri. Kita berikan tepuk tangan yang terbaik pada Tuhan kita. Mari dengan senang iman percaya kita katakan kepada Tuhan pagi hari ini. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Selama rasamu limpahkan segala
dulu cuma dikasih Tuhan. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebenaran. Boleh jemaat Tuhan berikan tepuk tangan yang terbaik kepada Tuhan kita. Kau Tuhan yang setia, Kau Tuhan yang sempurna dalam kehidupan kami. Tidak ada rencana-Mu yang jahat buat setiap kami Tuhan. Yang percaya dengan iman sama-sama katakan, Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Menggenapi firman, biar hidup kami Tuhan menggenapi firman-Mu. tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. Hidup kami, haleluya. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. Mari sembah Dia. Biar hidup kami Tuhan menggenapi firman-Mu dalam hidup. Biar dunia melihat ada Yesus dalam kehidupan kami. Bagaimana tangan Tuhan menyertai kami. Bagaimana tiang awan dan tiang api menuntut kehidupan kami. Biar kehidupan kami Tuhan ditemukan sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan. Penyertaan Tuhan menyertai kami. Ada tanda-tanda mujizat terjadi. Karya-karya Tuhan dinyatakan oleh kehidupan kami Tuhan. Dekala barata kasih kila lalala baseke. Oleh setiap tangan-tangan yang terangkat hari ini Tuhan, kami percaya bila firman-Mu tergenapi dari kehidupan kami Tuhan. Firman-Mu digenapi dalam hidup kami. Haleluya. Sekala barata kaseki lalalala baseki. Sekala lalalala baseki. Ya, ya. Haleluya. Mari sambil tangan terangkan kepada Tuhan. Mari angkat kedua tanganmu dengan iman, katakan pagi hari ini. Menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebenaran. Boleh sambil angkat kedua tanganmu sekali lagi dengan sungguh katakan hidupku. Haleluya. Tanda mujizat
jadi bukti kebesaran-Mu. Saudaraku, mari kita masuk di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, mengucap syukur Tuhan kalau kami masih diizinkan untuk bertemu, untuk beribadah bersama-sama walaupun masih secara online. Mari Tuhan, sekarang tiba saatnya buat kami untuk duduk diam, untuk mendengarkan suara-Mu. Mari Roh Kudus, urapi setiap dari kami. Urapi hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu, supaya apa yang disampaikannya benar-benar merupakan kehendak dan isi hati-Mu buat kami. Urapi setiap dari kami, sehingga kami dapat mengerti apa yang menjadi kehendak dan isi hati-Mu buat kami. Dan terutama, kami dapat melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Agar hidup kami makin lama makin berkenan di hadapan-Mu. Mari Tuhan, berbicaralah buat kami siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik, pada hari ini saya akan menyampaikan firman dengan judul Hidup Sehat. Kita akan baca 1 Tesalonika 5 ayat 23 bersama-sama dengan bersuara. 2, 3. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya. Dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. 3 Yohanes pasal pertama ayat yang kedua. 2, 3. Saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Amin. Pada masa kini ada banyak orang mengejar kesembuhan, tetapi sayang banyak di antara mereka yang tidak menjaga kesehatan. Banyak orang rela mengeluarkan uang yang banyak untuk pergi berobat ke dokter yang ternama, baik di dalam maupun di luar negeri, membeli obat-obatan yang begitu mahal. Padahal kalau saja kita melakukan tanggung jawab kita, yaitu menjaga kesehatan, hidup ini akan jauh lebih berbahagia. Tahukah saudara bahwa kesehatan itu lebih penting daripada kesembuhan? Sebab kesembuhan berarti saudara mesti sakit dulu. Tapi kalau kesehatan kita nggak perlu sakit, karena kita menjaga kondisi yang prima di dalam kehidupan kita. Alkitab tadi berkata, kiranya roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna pada waktu kedatangan Kristus untuk kali kedua. Dari sini kita melihat Tuhan tidak hanya peduli masalah batiniah, roh dan jiwa. Dia juga memperhatikan masalah lahiriah, memperhatikan kesehatan tubuh kita. Malah dia menghendaki supaya kita baik-baik saja dan sehat-sehat saja. Saya percaya kita semua ingin menjadi orang yang sehat, karena Tuhan memang ingin agar kita berjalan dalam kesehatan ilahi. Untuk itu kita perlu merawat tubuh kita dengan baik. Kalau saudara beli mobil, bahkan mobil baru keluar dari showroom, tapi kalau tidak pernah dirawat, nggak pernah diservis, nggak pernah diganti oli, beli bensin juga yang oplosan di pinggir jalan, maka nggak lama mobil itu akan mogok, mobil itu lebih cepat rusak. Tetapi kalau kita merawat dengan baik, menservis secara berkala, maka umur dari mobil itu akan awet. Begitu juga dengan kehidupan kita. Tuhan mau kita memelihara, menjaga supaya kita hidup lebih panjang untuk bisa melayani Tuhan. Sebab walaupun roh kita berkobar-kobar melayani Tuhan, tapi kalau tubuh kita sakit, kalau kita stroke, maka tidak bisa melayani seperti yang kita harapkan tentunya. Jadi betapa pentingnya menjaga kesehatan fisik. Nah, kadang ada orang yang bertanya begini, umur itu kan sudah ditentukan oleh Tuhan. Jadi apakah saya menjaga kesehatan saya atau tidak menjaga kesehatan saya, itu kan tidak akan memperpanjang umur hidup saya. Jadi ya hidup sembarangan juga nggak apa-apa, umur nggak akan maju atau nggak akan berkurang begitu. Saudara, ini adalah pemikiran yang salah. Kenapa?
Yang pertama dari segi kualitas hidup, itu sangat berbeda. Kalau orang sampai umurnya 70 tahun sehat, kuat, sampai Tuhan memanggil dia, bukankah dia mendapatkan kualitas hidup yang baik? Tapi kalau dia tidak jaga kesehatan, 40 tahun sudah kencing manis, darah tinggi, sakit jantung, karena hidup yang sembrono, umur 50 tahun kena stroke, 20 tahun dia ada di ranjangnya, harus dilayani orang lain, baru meninggal setelah 20 tahun kemudian di usia 70 tahun, maka dia tidak punya kualitas hidup yang baik kan saudara. Jadi penting sekali kita jaga kesehatan. Tetapi yang kedua, untuk pandangan yang berkata umur kan sudah ditentukan Tuhan, gak bisa maju atau mundur. Saya mau bilang begini, bahwa ada faktor free will, kehendak bebas manusia yang harus dipertimbangkan. Begini, kehendak Tuhan itu ada dua jenis. Ada yang disebut ketetapan Tuhan, sifatnya mutlak, tidak bisa dirubah-rubah. Misalnya saudara ditetapkan Tuhan lahir sebagai laki atau perempuan. Saudara lahir di keluarga si A, ayahmu atau ibumu. Engkau lahir sebagai orang Indonesia, bukan sebagai anak Queen Elizabeth orang Inggris. Itu kedaulatan mutlak Allah. Tidak bisa diganggu gugat karena tidak melibatkan tanggung jawab manusia. Tapi ada yang disebut sebagai keinginan Tuhan. Kalau ketetapan Tuhan itu berdasarkan kedaulatan Allah saja, tidak bisa dirubah mutlak. Tapi kalau keinginan Tuhan itu melibatkan bukan hanya kedaulatan Allah tapi juga tanggung jawab manusia. Dan disinilah free will itu sangat penting. Karena kehendak yang kedua ini sifatnya relatif. Contoh, Mazmur 90 ayat 10, umur kami 70 tahun, kalau kami kuat 80 tahun. Tapi walaupun Tuhan ingin saudara minimal lah umurnya 70, kalau engkau menyilet urat nadi pada umur 25 tahun, saudara akan mati. Atau pada umur 40 engkau lompat dari apartemen lantai 10, saudara nggak bisa bilang kalau Tuhan sudah mentakdirkan saya mati 70, walaupun saya lompat dari gedung berlantai tinggi, saya nggak akan mati. Malaikat akan menatang saya. Oh ngawur saudara. Saudara akan mati karena engkau menyalahgunakan free will, kehendak bebas yang Tuhan berikan kepada kita. Sehingga masalah kesehatan secara fisik itu tidak bisa cuma digantungkan semua kepada Tuhan, karena kita juga harus bertanggung jawab. Tuhan, saya overweight, tapi Tuhan tolong ya, saya suka makan soalnya. Jadi tolong Tuhan, saya berdoa supaya makanan ini enggak jadi daging. Saudara makan sebanyak-banyaknya ditambah doa, minta enggak overweight. Engkau tidak melakukan bagianmu, enggak mungkin Tuhan akan mengabulkannya. Karena ada bagiannya Tuhan, tapi ada bagian yang kita juga harus kerjakan di dalam hidup ini. Lebih jauh kita sadar bahwa tubuh kita ini ternyata adalah bait Allah, bait Roh Kudus. 1 Korintus 6 ayat 19 berkata, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Roh Kudus tinggal di dalam diri kita. Roh Kudus yang menguasai roh kita ingin memakai kita menjadi alat kemuliaannya. Mendoakan orang dengan kuasa sehingga orang sembuh. Memberitakan Injil dengan kuasa Roh Kudus sehingga orang bertobat. Tetapi bukankah casing luar daripada pendiaman Roh Kudus dalam diri kita adalah tubuh kita? Kalau tubuh kita sakit-sakitan, bagaimana kita bisa melakukan kehendak Tuhan? Kamu pergi ke sana, beritakan Injil. Kamu pergi ke sana, doakan orang sakit, tumpahkan tangan, orang buta melihat, orang lumpuh berjalan. Saudara tergeletak karena nggak berdaya. Maka pendiaman Roh Kudus yang memberikan power kepada kita untuk melakukan suatu kuasa Tuhan itu terhambat karena kita tidak memelihara tubuh kita yang adalah bait Roh Kudus. Karena itu jangan kita merusak bait Allah, yaitu tubuh kita. Misalnya dengan mengkonsumsi narkoba sehingga hidup saudara umurnya lebih pendek, terlalu banyak minum alkohol misalnya, bahkan merokok. Ada orang bilang gini, mana di Alkitab kan gak ada tulisan dilarang merokok. Emang gak ada saudara. Di pom bensin ada dilarang merokok begitu.
Tapi kan Alkitab bilang tubuh kita bait Roh Kudus, harus dipelihara, harus dijaga. Bahkan di dalam 2 Korintus 7 ayat 1 dikatakan, jauhkan dirimu dari pencemaran rohani dan pencemaran jasmani. Termasuk di dalamnya itu soal merokok tadi. Gini ya, kalau orang belum bertumbuh dewasa rohani, dia selalu nanyanya pola modelnya sama, boleh atau tidak. Boleh nggak orang Kristen nonton bioskop? Boleh nggak orang Kristen pergi ke diskotik? Boleh nggak orang Kristen merokok? Jawabannya boleh atau tidak. Tapi kalau orang sudah tumbuh dewasa rohani, kekristenan itu bukan soal boleh tidak. Tapi soal apakah yang aku lakukan ini mempermuliakan Tuhan atau tidak. Jadi saudara tinggal tanya, bukan soal boleh tidak. Kalau saya merokok mempermuliakan Tuhan tidak? Kalau saudara bilang, iya saya mempermuliakan Tuhan dengan merokok. Haleluya. Ya boleh, silahkan saja. Kalau memang hati nuranimu berkata demikian. Kalau saya ajojing sama orang-orang di diskotik dan sebagainya, apakah saya mempermuliakan Tuhan atau tidak? Jadi pertimbangannya bukan lagi boleh tidak, tanya pendeta. Tapi pertimbangan etis, moral, hati nurani. Apakah ini menambah imanku? Ini mempermuliakan nama Tuhan? Ini tidak membuat batu sandungan bagi orang lain? Nah saudara-saudara, mari kita tidak merusak bait Allah. Misalnya dengan cara mengkonsumsi narkoba, alkohol, merokok. Termasuk ketika kita tidak melakukan satu hal yang baik yang seharusnya kita lakukan. Misalnya kita tidak suka olahraga. Maka tentu saja kita tidak memperoleh tubuh yang fit untuk hal itu. Karenanya jaga kesehatan agar kita bisa dipakai Tuhan lebih lama, lebih maksimal lagi. Terutama di masa kini, di masa pandemi COVID, pakailah masker, sering-seringlah cuci tangan pakai sabun, jauhi kerumunan, divaksin lengkap. Nah saudara, jika demikian bagaimana supaya kita memiliki kesehatan? Ada 3B yang saya mau sampaikan secara ringkas. Pertama, benahi pola makan. Saudara tahu dosa manusia pertama itu gara-gara apa? Gara-gara makan kan? Coba kalau Hawa dan kemudian Adam gak makan buah yang dilarang Allah, gak jatuh dalam dosa. Jadi seringkali orang jatuh dalam dosa karena makanan. Udah tahu darah tinggi, kencing manis, makannya sate babi, cuci mulut duren. Kalau dikasih tahu, aduh hati-hati darah tinggi nanti. Tenang, darah Yesus lebih tinggi. Ini kan menghina Tuhan ini, mencobai Tuhan namanya. Jaga pola makan kita. Dalam Daniel pasal pertama itu dikisahkan, Daniel budak dari Ibrani, dari orang Yahudi, ditawan di Babel. Tapi ternyata karena dia kelihatannya pintar, dia dan beberapa temannya disuruh melayani raja. Dikasih makanan enak-enak yang biasa juga dimakan oleh raja. Ini kan kehormatan. Tapi lihat ayat 8. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Dia nggak mau makan makanan yang tidak kosher, saudara. Lalu di ayat 12, dia ngomong kepada pemimpin pegawai istana, adakanlah percobaan dengan hamba-hambamu selama 10 hari dan biarlah kami diberi sayur untuk dimakan dan air untuk diminum. Dan ayat 15, setelah lewat 10 hari ternyata perawakan mereka lebih baik dan mereka kelihatan lebih gemuk daripada semua orang muda yang telah makan dari santapan raja. Jadi makan sayur, minum air biasa lebih sehat, lebih gemuk daripada orang-orang yang makan minuman yang mewah-mewah. Saya percaya begini, makanan sederhana disertai takut akan Tuhan menjadi 4 sehat, 5 sempurna, 6 kenyang, 7 wareg, saudara. Lalu saudara pikir, kok aneh ya Daniel makan sayur doang kok bisa lebih gemuk dari yang lain. Nah nanti itu ahli gizi yang menjelaskan. Saya sebetulnya sudah mendapatkan penjelasan.
Tapi karena waktunya saya nggak perlu kasih penjelasan panjang lebar lah. Tapi intinya gini saudara, gajah makan sayur, tumbuhan, sapi makan rumput, gemuk juga tuh saudara. Ya, jangan dipikir untuk gemuk itu makan daging. Kunaonnya saya makan sayur tapi gemuk. Nah itu ada alasan yang kita perlu pelajari lebih jauh. Tapi yang jelas Daniel menjaga pola makan lebih sehat. Itu yang kita harus lakukan. Nah, kalau saya baca di dalam Alkitab, pertama-tama yang boleh dimakan manusia itu cuma sayuran, tumbuhan, buah-buahan yang ada bijinya. Coba lihat dalam Kejadian 1 ayat 29. Berfirmanlah Allah, lihatlah aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah yang akan menjadi makananmu. Jadi yang pertama, menu utama manusia sayuran, biji-bijian, buah-buahan. Tapi di kemudian hari setelah bencana air bah menghukum semua manusia, maka Tuhan memberikan perintah kepada Nuh dan keturunannya. Boleh makan daging, saudara. Lihat ayat berikutnya, Kejadian 9 ayat 3. Segala yang bergerak, yang hidup akan menjadi makananmu. Aku telah memberikan semuanya itu kepadamu, seperti juga tumbuh-tumbuhan hijau. Jadi pertama kan tumbuh-tumbuhan hijau. Tapi sekarang setelah air bah boleh kamu makan yang bergerak. Artinya binatang-binatang itu boleh. Tapi ada catatan ayat 4. Darahnya janganlah kamu makan. Nah jadi jelas saudara. Pertama sayuran, biji-bijian, buah-buahan. Baru kemudian ada yang diizinkan juga yaitu daging. Tetapi daging ini menurut hukum Taurat selanjutnya dibagi dua. Ada yang halal, ada yang haram. Yang halal misalnya sapi, ayam, kambing, lalu ikan sungai, ikan laut itu boleh dimakan. Tapi ada yang haram, babi, kepiting, udang, kerang. Tapi ini menjadi makanan halal. Kenapa? Babi itu makan dari sampah-sampah. Kepiting, udang, kerang itu binatang seafood ya kalau sudah jadi. Tapi itu binatang bawah laut sehingga banyak kotoran mengendap itu yang kemudian diambil oleh kerang dan sebagainya. Nah saudara-saudara, gimana dalam perjanjian baru? Yesus sendiri bilang begini dalam Markus 15 ayat 11. Bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut itulah yang menajiskan orang. Yang masuk halal, yang keluar haram. Saudara makan sate babi, babi masuk halal. Babi keluar haram. Saudara maki orang, babi lu. Nah itu haram saudara. Ya jadi beda. Karena dalam perjanjian lama dipakai contoh binatang haram, binatang halal. Untuk menjadi alat peraga, simbol. Ada perbuatan dan sikap hati yang tidak berkenan kepada Tuhan, haram. Ada perbuatan dan sikap hati yang berkenan kepada Tuhan, halal. Nah jadi soal makanan itu menjadi perlambang. Sekarang sudah digenapkan di dalam diri Yesus. Apa yang baik dan tidak itu. Tetapi Yesus juga ngomong begini. Ayat 17. Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu yang masuk ke dalam mulut turun ke dalam perut lalu dibuang di jamban. Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati dan itulah yang menajiskan orang. Sehingga sekarang ini bukan lagi hukum agama halal atau haram. Tapi ini jadi hukum kesehatan. Kita mesti punya pemikiran gini. Oh ternyata yang pertama Tuhan kasih untuk manusia itu adalah sayuran, biji-bijian, buah-buahan. Baru kemudian setelah penghukuman air bah itu, oke dah, daging boleh kamu makan. Tapi itu juga dibagi dua, ada yang halal atau ada yang haram. Nah sekarang segala sesuatu diperbolehkan. Tapi kan kita yang tahu firman harus mikir juga nih saudara. Oh tetap ada unsur higienis, unsur kesehatan yang harus kita pikirkan. Jadi kalau saudara tanya praktisnya, jadi Pak Rubin makan babi enggak? Makan saudara. Makan kepiting? Ya masih suka. Udang iya. Itu kan haram. Ya saya tadi baca ayat, semua yang masuk itu halal. Tapi kita perlu pertimbangan akal budi. Sehingga yang gampangnya gini, banyak haram, sedikit halal. Ya jadi makan sedikit, aduh ada babi enak nih. Ya udahlah, dikit aja, jangan banyak-banyak. Makan boleh, rakus jangan, saudara.
Kalau saudara lihat makan, wah disikat semua. Bakmi, bakso, bacang, bakut, bakpao, bakyak. Wah itu bahaya saudara-saudara. Ya jadi banyak haram sedikit halal. Jadi dulu saya suka makan durian tuh. Satu kepala gini. Tapi sekarang, aduh harus jaga. Kemarin Pak Billy kasih durian enak sekali. Tapi harus tahan diri. Makan satu, aduh enak. Satu lagi lah. Udah, begitu saudara, udah. Nggak boleh lebih. Saya kadang cek berapa waktu sekali. Sebulan sekali saya pakai tes darah. Aduh, kok agak naik ya? Darah sewaktunya, gula nih. Kenapa? Berapa hari terakhir makan kue-kue, makan es krim. Wah, mesti puasa nih, nggak boleh makan es krim nih berapa minggu. Kira-kira seperti itu kan saudara. Karena kita punya hikmat yang Tuhan ajarkan kepada kita. Jadi jangan terlalu milih, ini haram, ini halal. Nggak perlu begitu. Banyak haram, sedikit halal. Nyicip-nyicip aja. Karena kita tahu ada faktor kesehatan. Kalau gitu Pak, saya nggak mau makan babi selamanya. Ya nggak apa-apa. Ya itu kan terserah saudara. Tapi bukan hukum agama. Ini adalah hukum kesehatan, saudara-saudara. Nah, yang kedua, setelah kita benahi pola makan, untuk punya kehidupan sehat kita harus berolahraga atau bekerja. Bekerja dengan menggunakan tubuh kita, menggerakkan badan kita. Karena Kejadian 2 ayat 15, Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Bayangkan Taman Eden yang gede itu harus dipelihara oleh Adam dan Hawa. Jadi kerjaannya apa? Yaitu mesti jalan kaki, beresin apa yang ada, rawat, mengembangkan. Kalau sekarang itu harus bekerja dengan menggunakan tubuh. Kalau saudara suka nimba air, nggak usah pergi ke gimnasium, ke gym nggak usah, buang duit saudara. Nimba air aja, ngepel, sapu-sapu ya. Ibu-ibu kalau lakukan tugas itu jangan ngomel-ngomel, olahraga gitu kan. Nah cuma orang sekarang masalahnya kerjanya bukan menggerakkan badan. Duduk di depan komputer, makan junk food lagi. Waduh, maka harus diimbangi dengan olahraga. Setidaknya jalan kaki, saudara-saudara. Ada yang berenang, ada yang naik sepeda. Kalau nggak sepeda beneran, ya sepeda statis. Sampai keringetan misalnya. Itu mengeluarkan sesuatu yang bisa ditimbun, menyebabkan kolesterol, gula darah dan sebagainya. Tapi kalau saudara memang pekerjaannya adalah pekerjaan dengan menggunakan badan, ya nggak apa-apa. Tuhan Yesus itu sering naik gunung loh. Ya dia doa di gunung, jalan kaki, makanya sehat saudara sekalian. Nah kita juga sadar bahwa olahraga, latihan badani itu terbatas gunanya. Tapi ibadah berguna dalam segala hal. Ibadah itu kan nilainya kekal. Kalau olahraga kan nilainya fana, sementara di sini. Karena itu dikatakan terbatas gunanya. Bukan tidak ada gunanya, ada gunanya, tapi untuk sementara. Dan karena ada gunanya ya tentu kita harus berolahraga. Dan yang terakhir, yang ketiga, selain benahi pola makan, berolahraga, yang ketiga kita harus beristirahat. Atau termasuk di dalamnya refreshing, cuti, liburan, dan sebagainya. Keluaran 20 ayat 9, 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat. Hari perhentian. 6 hari kerja, 1 hari istirahat, 1 hari cuti, 1 hari refreshing. Supaya ada keseimbangan dalam kehidupan kita. Nah saudara sekalian, ini yang kita harus kembangkan dalam diri kita. Ada Sabat, ada waktu istirahat, waktu libur. Bisa untuk santai, bisa untuk ngobrol dengan keluarga, jalan-jalan di taman atau pergi ke pinggir pantai. Ya pokoknya refreshing, mencharge lagi hidup kita. Tuhan saja menciptakan dunia dalam 6 hari. Hari ke-7 dia beristirahat. Cuma Tuhan beristirahat bukan karena dia capek, karena dia nggak pernah capek. Dia beristirahat karena semuanya sudah tuntas dia kerjakan dan dia memberkati di hari ke-7 itu, sehingga semua yang dikerjakan itu diberkati oleh Tuhan.
Nah, karenanya saudara gini, jangan lebih hebat dari Tuhan lah. Tuhan aja kerja cuma 6 hari, masa saudara kerja 7 hari? Yang bener aja. Ada orang buka toko dari Senin sampai Senin, terus kerja, nggak ada istirahatnya. Lebih hebat dari Tuhan. Tuhan aja istirahat, saudara nggak istirahat. Saya pertama kali ke Australia itu tahun 90-an. Jam 4 sore toko-toko tutup, saudara. Karena orang udah kerja, terus dia ngatur waktu dengan keluarga dan sebagainya. Waduh, saya pikir jam 4 sudah tutup, jam 5 lah paling lama. Tapi sekarang lebih panjang, bisa ada hari tertentu jam 9 malam. Orang-orang Asia yang ngajarin, saudara. Ya, saya lihat orang Australia itu kerja, lalu weekend mereka habiskan. Kan ada yang kerjanya itu, gajinya itu dihitung per jam, saudara. Dibagikan kadang per minggu, bukan per bulan seperti kita. Jadi dia kerja lalu weekend dia habiskan. Ke kafe, ke restoran, kemana, habis. Lalu kerja lagi. Lalu kemudian istirahat lagi. Orang Asia bilang, bodoh banget tuh, kapan nabungnya. Apa yang dilakukan orang Asia? Kerja terus, karena bagi mereka happy itu bukan karena bisa ngobrol sama teman, bisa ke kafe. Tapi kalau lihat catatan uang di banknya tuh nambah. Wah, seger, itu refreshing buat dia. Nah ini ngawur, saudara sekalian. Hidup itu mesti ada keseimbangannya. Pendeta juga perlu cuti, saudara-saudara. Kalau enggak, burn out, jenuh. Karena kita manusia yang terbatas, belum mengenakan tubuh kemuliaan. Kita masih terdiri dari darah dan daging dan kita harus pelihara hidup kita. Bahkan Yesus ketika banyak sekali pelayanan, makan pun tak sempat katanya. Dikatakan dalam Matius 6 ayat 31, marilah ke tempat yang sunyi supaya kita sendirian dan beristirahatlah seketika. Tuhan aja waktu di dunia perlu istirahat loh, saudara. Kenapa? Yaitu dia Allah sejati tapi manusia sejati. Selama mengenakan tubuh manusiawi itu, dia bisa capek, dia bisa sakit, dia bisa lelah. Karenanya perlu istirahat. Tuhan kita mengatur pola hidupnya begitu luar biasa. Ayo kita sebagai anak-anak Tuhan menjadi orang-orang yang mengerti dan memiliki hikmat di dalam hal ini. Saudara, ada waktunya kita harus bekerja dengan giat. Tapi ada waktunya kita harus istirahat. Ya. Kepada generasi rebahan, jangan berkata, pakai ayat ini, marilah kita ke tempat sunyi dan beristirahat. Nah, tiap hari istirahat, terus istirahat apa lagi begitu. Tapi yang workaholic, saudara harus dengar baik-baik ayat ini. Supaya ada irama yang seimbang. Yang terakhir, kita harus rajin check up. Terutama kalau usia sudah meningkat. 40 tahun ke atas, 50. Check up untuk tahu kadar gula gimana, kadar kolesterol gimana, tekanan darah gimana, dan yang lain. Supaya kita jauh hari, udah bisa tahu, menjaga. Ada orang gak mau ke dokter, gak mau ke lab, tiba-tiba kena serangan, mati, saudara sekalian. Ya, yang matinya langsung kalau dia beriman langsung ke surga, cuma yang ditinggal itu kan kaget, saudara. Apalagi kalau yang meninggal adalah tiang penopang satu-satunya keuangan keluarga. Wah, repot. Jadi perlu check up. Beberapa waktu sekali check up. Ya. Itu yang kita harus lakukan. Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ibadah yang sejati adalah ketika tubuh kita persembahkan untuk melayani Tuhan. Menjadi senjata kebenaran. Tangan tidak dipakai nempeleng orang, tapi mendoakan orang dan menumpangkan tangan atasnya supaya Tuhan menyembuhkan. Kaki tidak dipakai menendang orang, tapi membawa kita ke gereja. Kaki membawa kita untuk mengunjungi orang yang sakit atau orang yang belum mendengar berita Injil dan kita beritakan kabar keselamatan. Tubuh kita menjadi senjata kebenaran. Roma 13 ayat 14. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang. Dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Tubuh kita ini kadang-kadang ada keinginan-keinginan yang harus kita kendalikan. Aduh, males ke gereja, masih ngantuk. Kita harus bilang, bangun, mandi segera. Supaya kita bisa mengatasi, jangan
turuti terus. Apalagi kalau nafsu tubuh, hawa nafsu, pikiran yang macam-macam, hati yang macam-macam, itu harus disingkirkan. Tidak menuruti hawa nafsu yang menjerumuskan kita masuk ke dalam dosa. Sebab kalau kita berdosa, maka roh kita tidak sehat dan itu akan mempengaruhi fisik kita menjadi tidak sehat. Tetapi kalau roh kita sehat, fisik kita sehat, kita akan menjadi orang-orang yang dipakai Tuhan untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Siapa di antara kita yang hari ini mau berkata, Tuhan, dalam tahun kesehatan rohani ini, saya tidak hanya ingin sehat rohnya, jiwanya, tapi sehatkan tubuh saya juga. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Amin. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Amin. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Saudara sekalian, saat ini kita akan menerima perjamuan kudus. Alkitab berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita siapkan roti di tangan kanan kita. Apakah saudara percaya roti yang diberkati ini ada persekutuan dengan tubuh Tuhan Yesus yang telah dipecah-pecahkan karena dosa-dosa kita? Amin. Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selanjutnya firman Tuhan berkata, demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Apakah saudara percaya anggur yang sudah diberkati adalah persekutuan dengan darah Tuhan Yesus Kristus yang telah dicurahkan untuk menebus kita dari segala dosa? Amin. Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu, untuk penebusan-Mu, untuk apa yang sudah Engkau lakukan. Biar hidup kami selalu bergantung kepada kebenaran firman-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat
Bapa, terima kasih untuk firman-Mu, juga terima kasih untuk perjamuan kudus. Di dalam nama Yesus, amin. Setelah mendengarkan firman yang telah disampaikan oleh hamba Tuhan, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas semua firman yang telah Kau sampaikan melalui hamba-Mu ya Tuhan. Kami berdoa supaya firman yang telah disampaikan hamba-Mu kiranya boleh memberikan kekuatan begitu bagi jiwa dan roh kami ya Bapa. Tuhan, kami tak lupa berdoa untuk bangsa kami ya Bapa. Kiranya berkati bangsa kami Tuhan. Berkati presiden kami dan para menterinya ya Bapa. Kiranya Tuhan berikan hikmat kepada presiden kami Pak Jokowi supaya dapat melalui pandemi ini ya Tuhan dengan baik ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Tuhan, kami berdoa untuk gembala sidang gereja kami, Pak Rubin Adi, Pak Julius, Pak Suryanta. Tuhan, kami berdoa kiranya hikmat-Mu ya Tuhan menyertai mereka senantiasa. Kami berdoa supaya mereka tetap takut akan Tuhan dan tetap setia ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Tak lupa ya Tuhan, kami berdoa untuk jemaat gereja GBI Kedoya. Kiranya Tuhan berikan kekuatan kepada jemaat yang mengalami pergumulan ya Bapa. Kami berdoa supaya mereka diberikan jawaban ya Bapa. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang sanggup memberikan jalan keluar. Engkau sanggup memberikan kekuatan kepada jemaat-Mu ya Tuhan, yang sedang dalam pergumulan.
Engkau tahu ya Tuhan apa yang mereka sedang pergumulkan, kiranya Tuhan memberikan jawaban. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami sampaikan semua doa dan permohonan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara, kita masuki minggu ini dengan tetap berpengharapan kepada Tuhan. Dan terimalah berkat Tuhan. Angkat tanganmu dan angkat hatimu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya dan memberi engkau karunia-karunia yang sempurna. Sehingga setiap di antara saudara dan saya boleh mendapatkan penyertaan ilahi yang sempurna menyertai kehidupan saudara dan saya dari saat ini bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama kita katakan, amin. Tuhan memberkati. Salam sehati.